Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petria Pirsikta Aton dengan NIM 22011400042. Saya mahasiswa semester 6 kelas B dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah teman-teman semua, pada kali ini saya akan membuat video penjelasan materi pragmatik untuk tingkatan anak sekolah dasar. Untuk itu, yuk mari kita sama-sama simak videonya. Yang pertama itu ada dasar-dasar dari pragmatik. Nah teman-teman, pada dasar-dasar pragmatik ini kita perlu tahu pengertiannya. Jadi pragmatik itu adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari cara dari orang untuk menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bukan hanya berdasarkan arti kata, tetapi juga berdasarkan konteks. Nah, yaitu seperti situasi, waktu, dan juga tempat, siapa yang berbicara, kepada siapa yang berbicara, dan tujuan dari ucapannya. Yang kedua juga, kita perlu tahu tujuan untuk anak SD, tujuan materi pragmatik ini. Nah, yang pertama itu adalah anak bisa memahami maksud ucapan yang tidak selalu diucapkan secara langsung. Yang kedua, anak mampu berbicara secara situasi dengan kalimat yang tepat dan juga sopan. Berikutnya itu adalah contoh ucapan dari pragmatik. Misalnya, aduh haus banget deh. Nah itu makna dari pragmatik, anak ini ingin diberi minum meskipun tidak berkata, tolong ambilkan minum. Yang kedua ada teori tindakan tutur. Nah yang pertama kita perlu tahu pengertiannya. Jadi ketika kita berbicara, sebenarnya kita itu melakukan tindakan melalui kata-kata. Nah, ini disebut dengan tindak tutur atau tindakan tutur. Yang kedua, itu ada jenis-jenis dari tindak tutur untuk anak tingkatan sekolah dasar. Nah, yang pertama, memberi perintah. Contohnya, tolong tutup pintunya. Yang kedua, meminta. Contohnya, bolehkah aku meminjam pensilmu? Yang ketiga, bertanya, kamu sudah makan belum? Yang keempat, menjanjikan. Contohnya, aku janji tidak akan terlambat lagi. Yang kelima, mengucapkan selamat. Contohnya, selamat ulang tahun ya. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip pragmatik. Yang pertama adalah prinsip kerjasama. Nah, jadi agar komunikasi ini dapat berjalan dengan baik, kita itu harus yang pertama kuantitas atau bicara tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Yang kedua adalah kualitas, artinya bicara yang benar dan juga jujur. Yang ketiga relevansi, artinya bicara sesuai dengan topik. Yang keempat adalah cara, yaitu gunakan kalimat yang jelas dan juga mudah untuk dipahami. Yang kedua ada prinsip kesopanan. Nah, pada prinsip ini agar lawan bicara itu tidak tersinggung, kita harus yang pertama menghindari ucapan yang kasar. Yang kedua, gunakan kata tolong, maaf, dan juga terima kasih. Yang ketiga, berbicara dengan nada yang baik. Nah, jadi ada contoh sopan dan juga contoh dari tidak sopannya. Misalnya contoh yang tidak sopan, cepetan dong, lama banget sih. Nah untuk yang benarnya adalah atau sopannya adalah maaf, bisa lebih cepat sedikit. Berikutnya tujuan untuk anak SD. Yang pertama, anak memahami bahwa cara berbicara yang baik dan sopan itu penting dalam kehidupan sosial. Yang keempat ada pragmatik klinis. Kita perlu tahu juga pengertiannya. Jadi pragmatik klinis itu adalah bagian dari pragmatik yang digunakan untuk membantu orang yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Nah contohnya itu anak dengan gangguan bicara, lalu anak dengan autisme. Yang ketiga itu anak yang belum memahami aturan berbicara dalam masyarakat atau dalam lingkungan sekitar. Nah, tujuan dari pragmatik klinis ini yang pertama adalah membantu anak-anak yang kesulitan memahami maksud dari orang lain.
Yang kedua itu melatih anak-anak menggunakan kalimat yang sesuai dengan situasi sosial. Yang ketiga itu mengembangkan kemampuan memulai dan juga menjaga percakapan. Oke, setelah kita mengetahuinya, kita juga perlu tahu cara mengajarkan pragmatik ini kepada anak SD, anak tingkatan sekolah dasar. Nah, kita perlu tahu juga prinsip umumnya. Yang pertama itu kita gunakan bahasa yang sederhana dan banyak contohnya. Yang kedua itu kita libatkan anak-anak dalam kegiatan langsung dan juga aktif. Yang ketiga itu kita menggunakan media visual seperti alat bantu. Contohnya itu ada gambar, boneka, ataupun cerita. Nah, berikutnya itu adalah buat suasana itu menyenangkan dan tidak membuat anak merasa tertekan. Nah, selain itu kita juga perlu tahu metode pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan pragmatik ini kepada anak SD. Nah, yang pertama adalah materi dasar-dasar pragmatik. Metode yang cocok misalnya itu storytelling dan juga diskusi. Contohnya itu contoh kegiatan cerita bergambar seperti tanya maksud ucapan dari tokoh dari gambar tersebut. Yang kedua itu ada materi tindakan tutur. Nah, metode yang cocok adalah bermain peran atau role play. Contoh kegiatannya, anak-anak itu pura-pura jadi dokter atau pasien yang bercakap. Nah, yang ketiga itu materi prinsip-prinsip dari pragmatik. Nah, metode yang cocok yaitu simulasi sosial tambah juga tanya jawab. Nah, contoh kegiatannya misalnya pada saat situasi temanmu menjatuhkan buku. Jadi apa yang kamu katakan? Yang keempat itu adalah materi pragmatik klinis. Nah, metode yang cocok yaitu adalah latihan terstruktur dan juga visual aids. Contoh kegiatannya itu adalah kita menggunakan gambar atau juga flashcard untuk melatih percakapan dasar dari mereka. Nah, selain itu kita juga perlu media pembelajaran sebagai penunjang dalam pembelajaran pragmatik. Yang pertama adalah kartu bergambar. Nah, ini jika situasinya anak diminta untuk menjelaskan apa yang sebaiknya dikatakan pada gambar tersebut. Yang kedua itu adalah boneka atau wayang kertas. Nah, ini digunakan untuk bermain peran secara menyenangkan atau role play tadi. Yang ketiga itu adalah cerita interaktif. Nah, di sini guru itu membacakan cerita dan juga mengajak anak itu menebak maksud dan juga ucapan tokoh. Yang keempat itu permainan tebak ucapan. Di sini guru membaca kalimat, anak menebak permintaan, perintah, pertanyaan, ataupun ucapan selamat. Yang kelima itu adalah video edukasi atau video pendek edukasi. Di sini digunakan untuk menonton video tentang sopan santun dan juga berdiskusi bersama. Berikutnya itu adalah contoh tujuan pembelajaran yang dapat kita berikan kepada anak SD. Yang pertama, setelah pembelajaran, siswa ini diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari pragmatik secara sederhana. Yang kedua itu mengenali dan juga memberi contoh tindak tutur seperti meminta atau bertanya, menyuruh, dan lain-lainnya. Lalu menggunakan bahasa yang sopan dalam situasi sehari-hari. Lalu memahami maksud tersembunyi dari ucapan dalam konteks tertentu. Lalu ada juga berlatih komunikasi sosial secara efektif melalui bermain peran. Oke teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi pragmatik untuk anak SD. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.